Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan ini kami akan berbagi informasi mengenai panduan mengeksplorasi dashboard rapot pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Baik, kita lanjutkan. Langkah-langkahnya cukup mudah, gampang, tapi kita harus sabar dalam mengerjakannya. Karena begitu banyak langkah yang perlu kita lakukan secara berulang-ulang. Jadi, pertama-tama tentunya kita harus membuka Google Chrome dan komputer kita atau perangkat yang kita gunakan harus terkoneksi dengan internet. Kemudian kita login menggunakan akun belajar ID. Baik itu menggunakan akun kepala sekolah, admin, atau tendik, maupun akun belajar ID guru. Nah, setelah berhasil login, kita dapat mulai untuk melakukan eksplorasi di halaman ringkasan, yaitu halaman ringkasan rapot pendidikan. Kita buka aja langsung di pencarian rapot pendidikan, maka akan muncul dan kita klik aja langsung itu, kita langsung dihadapkan pada halaman rapot pendidikan. Nah, kemudian seperti ini adalah tampilan halaman ringkasan dari platform rapot pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Halaman ringkasan ini terdiri dari detail satuan pendidikan, ringkasan kondisi satuan pendidikan, dan indikator prioritas satuan pendidikan. Jadi, tampilan halaman ringkasan untuk satuan dasar dan menengah. Untuk satuan dasar dan menengah menampilkan halaman ringkasan yang terdiri dari 6 indikator prioritas, seperti kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Nah, seperti inilah tampilannya. Berbeda dengan tampilan yang dimiliki oleh SMK ya, karena SMK itu ada menampilkan 8 indikator utama. Kalau kita di tingkat SD, SMP, SMA itu menampilkan 6 indikator prioritas, 6 ini saja. Nah, selanjutnya, lanjut ya. Pada halaman ini, kita dapat melihat detail dari satuan pendidikan, yaitu berupa NPSN, alamat satuan pendidikan, kota atau provinsi, serta akreditasi satuan pendidikan kita. Selain itu, kita juga melihat deskripsi atau ringkasan dari kondisi satuan pendidikan. Detail ringkasan ini merupakan deskripsi singkat dari pencapaian dan kondisi dari satuan pendidikan kita. Nah, selain itu, pada halaman ringkasan ini juga menampilkan indikator-indikator prioritas yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan. Seperti ini adalah contoh salah satu indikator prioritas dan detail-detail yang perlu diperhatikan untuk satuan pendidikan kita. Ada nama indikator prioritas, hasil capaian dari indikator tersebut, delta atau yakni atau artinya adalah selisih dari capaian tahun ini dan tahun sebelumnya. Kemudian, apa arti dari capaian saya atau apa arti capaian saya? Detail rincian hasil capaian dari satuan pendidikan Anda.
Kemudian ada perbandingan hasil capaian satuan pendidikan Anda dengan satuan pendidikan di provinsi dan nasional. Dan yang di bawahnya ada yang warna hitam ini, tombolnya adalah pelajari akar masalah. Ini untuk melihat akar masalah dari setiap indikator prioritas satuan pendidikan kita. Selanjutnya kita dapat mengklik pelajari akar masalah itu, tombol itu dapat kita klik, dan kita akan langsung menuju halaman akar masalah. Pada halaman tersebut, kita dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi capaian atau hasil indikator prioritas satuan pendidikan kita. Nah, kemudian pada halaman akar masalah, kita juga dapat melihat indikator level 2 dari indikator prioritas satuan pendidikan kita. Kemudian, dapat kita buka lagi atau mengklik akar masalah. Pada halaman tersebut, kita akan menemukan beberapa indikator lain yang mempengaruhi capaian satuan pendidikan kita. Kemudian, kita dapat mengklik lihat satu indikator lainnya untuk melihat indikator-indikator yang mempengaruhi capaian dari indikator tersebut. Kemudian, selanjutnya kita dapat mengklik atau memahami inspirasi benahi. Jadi, kita klik aja inspirasi benahi untuk melihat rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan di satuan pendidikan Anda, di satuan pendidikan kita ya. Kemudian untuk melihat rekomendasi langkah atau inspirasi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas satuan pendidikan kita, kita dapat memilih konten inspirasi benahi yang diinginkan untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan kita. Kemudian yang terakhir, kita dapat mengklik lihat di Merdeka Mengajar. Lihat materi di Merdeka Mengajar untuk menuju ke platform Merdeka Mengajar. Jadi, kita dapat membukanya melalui komputer atau gawai dengan sistem Android. Nah, sekiranya itu saja sebenarnya langkah-langkahnya untuk mengeksplorasi raport pendidikan. Kita lakukan langkah-langkah tadi pada indikator yang lain. Kan ada 6 tadi. Jadi kita buka, yang pertama misalnya di kemampuan literasi, kemudian kita lanjutkan lagi di kemampuan numerasi. Seperti itu selanjutnya dan seterusnya. Jadi kita perlu langkah demi langkah untuk membuka atau mengeksplorasi raport pendidikan. Sekiranya demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.